Ya baik, Silakan Ibu. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Joseph Paujang. Kiranya Tuhan Yesus, biar firman yang kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan dan kami boleh menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan juga memberkati Pastor Paul Tuhan, pakai, urapi, bahkan biarlah pelayanan yang boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Pak Alles Enardo. wat ik deed ik solo. Alles wat ik deed ik solo. Je wil nu met me op de foto, maar de Holy Ghost is with me so, no, no. Silakan Bu Merliana dan Pak Apul membaca secara bersambung. Baik, terima kasih Pak Enardo. Pembacaan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zalfon, dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu, kami akan membakar rumahmu dan bersama-sama kamu. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab, bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu, Sibolet. Jika ia berkata, Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu, tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu. Lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Sesudah dia, maka Ebsan dari Bethlehem
memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebzan, lalu dikuburkan di Betlehem. Sesudah dia, maka Elon, orang Zebulon, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan.
perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya mendapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan judul pasukan disersi. Silakan Pastor Joseph Paul Jang. Silakan Pastor Paul. Pastor Paul, mic-nya ketutup. Oke, wah nggak bisa dinyalain tadi ya, nggak tahu kenapa. Firman Tuhan selalu baru ya, setiap hari kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, saudara ya. Saudara, ketika Anda menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta itu, artinya bukan berarti Anda terus beretorika, tapi benar-benar ya saudara ya, setiap saat Anda bisa melakukan kebaikan, walaupun orang ini menjengkelkan, lakukan. Kalau Anda melakukan kebaikan hanya kepada orang-orang yang baik itu gampang, saudara ya. Saya berapa kali ditanyain ya sama orang-orang, Pak itu orangnya nggak enak, Pak itu nggak gini, Pak ini orangnya gini, orangnya gitu. Ya saya berbuat baik sama dia, dia mau enak, mau enggak, mau tahu terima kasih, mau nggak terima kasih, saya tetap kalau saya niat baik, niat baik aja, saudara ya. Nggak tahu terima kasih, Pak, ya nggak apa-apa, biarin aja. Saya tolong dia, udah begitu saja. Ya, saudara ya. Tapi ketika ada orang baik sama kamu, ya, baik banget, kamu ngasih. Tak jamin kamu sering ketipu, saudara. Ya, karena kamu kan jadi lemah, ya kan? Ketika orang itu baik sama kamu, ya, orangnya baik ya, kasihannya kita tolong deh. Ya orangnya baik, ya. Karena kan begitu ya. Mami saya dulu sering begitu ya, saudara ya. Nah, saya tadi pakai topi, saudara ya. Saya pakai topi jadinya lepes rambutnya. Baik banget begitu ya, saudara ya. Kalau ada orang yang baik banget, terus Anda nolong ya. Betul nggak? Coba latihan.
Kalau Anda mau menolong orang, ya tolonglah orang yang menjengkelkan, saudara. Kalau orang yang baik pada kamu dibaik-baikin, ya, makanya kamu gampang ketipu, ya nulung dipentung. Kenapa, saudara? Karena kamu nolong orang baik. Dan orang baik itu, ya saudara ya, waktu dia ada maunya, Anda nggak tahu, saudara. Tapi ada orang yang menjengkelkan. Anda tahu itu orang menjengkelkan. Ya, pokoknya tolong. Karena Anda sudah tahu itu orang menjengkelkan. Jadi kalau suatu ketika dia nggak benar, ya memang Anda tuh sudah tahu bahwa itu orang nggak benar, saudara. Ya, kata Tuhan Yesus, kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kamu saja, apa bedanya kamu sama orang-orang dunia? Ya, saudara ya, kita ini beda. Kita menolong bukan karena dia baik sama kita, saudara. Kita menolong bukan karena dia, apa namanya, muji-muji kita. Kita nolong ya karena kita mau nolong saja. Ya, saya kalau mau nolong orang, mau nolong saja. Dia dapat ya enggak apa-apa. Ya pokoknya saya tolong kamu. Dan biasanya ada orang yang berlaku ya, sombong. Terus saya datengin, kamu mau ditolong nggak? Kalau tolong saya tolong. Kalau nggak mau, bilang nggak, mau bilang mau. Ya, tapi kan, bukan tapi, nggak ada urusannya. Kamu nggak berutang sama saya. Pokoknya saya cuma mau tolong kamu mau apa nggak? Dah, simple. Ya, susah ya. Jalanin coba. Ya, jalanin. Kalau kamu nolong orang baik mah gampang. Ya, nolong orang baik itu gampang. Ya, saudara pernah ada pembunuhan yang konyol ya, saudara ya. Ada pembunuhan, sebuah sejarah pembunuhan yang konyol. Gara-gara Yefta perang, ya Yefta ini kan dari suku kaum Gilead, Gilead itu satu keluarga. Ya dia perang lawan Bani Amon. Lalu nggak ngajak-ngajak orang Efraim. Sebenarnya sudah ngajak, saudara ya. Yo perang Yefta ini apa, saudara? Yefta ini kan perompak, ya anak haram, terus ya jadi perompak, jadi preman. Ya banyak orang-orang jadi preman bukan karena maunya dia, saudara ya. Karena dipepet terus, lama-lama jadi kayak saya jadi preman dulu bukan maunya saya, saudara. Saya dipepet terus, lama-lama saya ngamuk. Ya, saya jadi penjahat, saudara ya. Serius jadi penjahat saya, saudara. Jadi penjahat. Bukan kemauannya saya. Ya orang sering ya dari masa kecil saya bangkit semua ya. Saya sering dibully, sering di apa. Wah, orang pokoknya saya nggak suka. Saya turun dari mobil, benar-benar saya jahat sekali. Bukan kemauannya saya, saudara. Jadi begitu saya dulu ya. Karena saya dipojokkan. Sampai saya lihat keluar watak aslinya yang selama ini saya tahan-tahan. Sampai saya ketemu Tuhan Yesus, semua watak asli itu dikeluarkan. Benar saudara ya, saya ngebukin pendeta segala saudara ya. Pendeta pun tak kebukin saudara. Serius saudara ya, pendeta tak kebukin, gak ada takutnya saya. Pendeta kebukin, mau polisi, mau premannya juga. Semoga saya edan saudara, edan sekali ya. Waktu itu saya benar-benar gila itu ya. Watak asli saya keluar, semua dendam, semua kepahitan di masa lalu itu keluar. Yefta ini juga sama ya, makanya dia jadi preman. Dia anak haram, ya anak haram. Terus akhirnya setelah dia besar diusir, saudara ya. Bayangin akhirnya dia gabung sama preman-preman, penyamun-penyamun. Lalu dia jadi bosnya penyamun karena memang tukang kelahi hebat gitu ya. Jadi bosnya penyamun. Memang kebetulan juga dari orang luar bapaknya ya bapak orang hebat ya. Genetikanya juga jadi bagus kan, DNA-nya dia kan memang orang cerdas. Lalu dia ini anak haram, saudara ya. Karena dia ini anak haram, dibuang, dan jadi pemimpin dari orang-orang begal-begal ini. Nah, terus bangsa Amon menyerang Israel, dan bangsa Israel ditindas selama bertahun-tahun. Lalu bangsa Israel datang sama Yefta. Ayo, kamu jadilah pemimpinku, pemimpin kami, kamu kan dulu buang saya. Iya, tapi sekarang kamu jadi pemimpin kami. Ayo, kalahkan bangsa itu. Saudara ada dua hal di situ, saudara ya. Akhirnya Yefta maju perang, menang. Lalu benar-benar jadi pemimpin. Tapi ada kaumnya dia, satu sukunya dia Efraim, saudara. Nggak suka hati. Jengkel, karena Yefta menang. Ya, itulah banyak orang itu begitu, saudara ya. Waktu kamu dibuang, orang tidak pandang sebelah mata.
Ya, waktu kamu mau maju perang, orang nggak mau bantuin kamu, ya kan? Begitu nanti berhasil jengkel, ya kan saudara? Ini jangan cerita perang nih. Pas kita lagi mau ngerintis sama ya, dari dulu saya waktu SMA, saya merintis sebuah persekutuan doa, saudara ya. Dari 7 orang pelajar, saudara ya. Lalu saya sama Adi Riono itu loh, ya lawyer kita itu ya. Wah, saya dipanggil sama pendeta ini, digilir saudara, dihapus, marahin. Lalu ada banyak pelajar-pelajar juga yang jauhin kita ya, mengucilkan kita. Orang Kristen ya, kita ikut dikucilkan. Terus setelah itu, saudara, kita tambah banyak gitu ya. Kenapa? Kita jaringan bukan orang rumahan. Kalau orang rumahan mana mau sudah ikut kita. Ya kita jaringnya apa ya, anak-anak yang broken home semua. Ya, itu anak broken home itu. Ya kan? Anak itu salah juga broken home ya. Anak itu dari broken home ya dulu ya saudara ya. Sampai tapi papanya sekarang bertobat sebelum meninggal ya. Dari broken home. Mau saudara ikut kita. Anak-anak broken home semua pasti ikut kita mau. Ya, ngefun sama kita dulu. Karena kita sangat perhatian ya saudara ya. Dan kalau ada yang tidak bisa bayar sekolah, patungan bayar di sekolahnya, saudara. Apa nggak hebat tuh, anak SMA udah mikir begitu loh, saudara ya. Ya, kalau ada yang sampai tidak bisa beli seragam, nggak punya seragam, kita cariin seragam yang sudah lungsuran, yang sudah kekecilan, jadi tuker-tukeran gitu ya, saudara ya. Wah, sakti saudara ya dulu. Wah, makanya dari 7 orang bisa jadi ratusan tuh. Zamannya anak saja, zaman saya itu ya, zaman saya baru 50 paling ya. Zamannya anak sudah 300. Terus zaman ke bawah udah 700, saudara. Akhirnya saudara yang menikmati gereja-gereja juga, saudara ya. Akhirnya saya bubarkan persekutuan roh itu karena nggak ada lagi yang pimpinan, dan saya sudah sibuk sekali, layanan, nggak ada pembinanya. Jadi saya bilang, kalian kembali ke gereja ya, kita sudah. Nah, gereja yang senang. Waktu ngerintisnya kita nangis, dimarahin orang tiap hari, saudara. Ya, saya dimarahin orang tiap hari. Dimarahin pendeta-pendeta, saya pernah bukan dimarahin, dimaki-maki. Saudara. Kelas 3 SMP itu ya sama pendeta. Padahal pendeta ini, saudara ya, waktu papa saya masih punya uang, pendeta ini suka datang ke rumah papa saya minta persembahan, saudara, minta donasi. Papa saya bangkrut. Saya nggak mungkin dia nggak tahu saya, saya tahu dia, saudara ya. Tapi ya itu tadi ya. Itulah kenyataan dalam hidup. Jangan Anda cerita orang di dunia nyata. Di gereja pun sama seperti itu, saudara. Waktu kamu berjuang sendirian, tidak akan ada yang bantu kamu. Ya, kita pun di Den Haag dulu pertama kali tidak ada yang bantu kita, saudara ya, di Belanda ya. Aduh, semuanya bersulit. Saya malah disidang sama pendeta-pendeta ya pernah, saudara ya. Tapi akhirnya, saudara, sekarang ya kan, mulai orang berespon pada saya, ya kan, mulai merespon, ada yang mulai bantu ya. Tapi ada juga yang masih sengit ya, saudara ya. Begitu dengar nama saya langsung jijik gitu ya. Serius, saudara ya, dengar nama saya itu jijik. Dengar namanya saya loh, langsung mencibir. Nggak apa-apa, itu biasa. Oh, di gereja loh, iya biasa. Apalagi kamu di dunia sekuler. Ya, apalagi kamu sama mertua kamu. Kamu mau berjuang, ya. Maka keluarga kamu biasanya mencibir, lah apa bisa kamu. Terus kamu bilang nggak bisa mundur begitu. Bodoh kamu, saudara. Siapa yang pertama kali akan membuat kamu nggak bisa maju, saudara? Biasanya keluargamu sendiri. Siapa orang pertama kali yang menghambatmu, saudara? Biasanya keluargamu sendiri. Benar nggak? Orang yang paling dekat dengan kamu lah yang biasanya menghambat. Oh, iso? Apa kamu bisa? Benar nggak? Siapa yang kamu dengar begitu? Biasanya dari keluargamu sendiri, entah itu dari sepupumu, entah ya dari pamanmu, ya, entah dari siapa, bahkan mungkin dari ibumu sendiri, saudara. Bahkan mungkin dari siapa, saudara? Dari istrimu sendiri. Papi saya contohnya, ya. Papi saya mau usaha, kan bangkrut nih. Papi saya ini kalau sudah bangkrut, mau bangunnya setengah mati karena sombongnya minta ampun. Lagi usaha,
Mami saya kan yang kerja waktu itu ya, karena papi saya bangkrut. Tapi kan yang modalin dari kerjaan itu kan, akhirnya sudah, ini lah, pokoknya menghina lah mami saya, saudara ya. Waktu itu saya nggak ngerti. Terus mami saya bilang, tuh bilang sama papi, jangan begini, jangan begitu. Saya ngomong, saya nyampaikan, saya nyesel sekali, saudara. Sampai hari ini saya nyesel. Saya menyampaikan itu, mengecilkan hati papi saya itu ya. Saya nyesel sekali, saudara. Saya tahu rasanya orang jatuh dan mau bangun itu rasanya seperti apa, saudara ya. Tambah keluarganya nggak mendukung, istrinya nggak mendukung, ya dan saya ikut nyampaikan waktu itu. Kan lucu, saudara ya. Saya menyampaikan kan dalam keadaan nggak sadar, nggak ngerti. Tapi sampai hari ini saya nyesal sekali. Udahlah, pindah usah, Pi. Ini uangnya habis, nyoba-nyoba begini, nyoba begitu. Tapi saya berusaha meyakinkan saya. Padahal dia sendiri saja sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri, saudara. Dan saya bantuin, saudara ya. Untungnya saya nurut ya. Setiap pulang sekolah, ya waktu kerja roti ya, Pak bisa bikin roti ya, saudara ya. Bikin roti itu ya, ulet di adonan roti itu. Donat, roti tawar itu ya. Setiap pulang sekolah, ya jam 2 saya nanti doa 1 jam. Seperti biasa, saya doa 1 jam. Baca firman Tuhan, pokoknya khusus setiap pulang sekolah. Habis, pokoknya udah makan, udah doa, saya langsung jalan kelilingan roti pakai becak, saudara ya. Gantian sama tukang becaknya. Saya sempat seneng-seneng ya. Jadi bukan cuma itu, tapi saya seneng-seneng gantian tarik becaknya gantian sama pegawai itu ya. Dua masih muda juga, narik becak, becak roti itu, saudara ya. Becak isinya roti maksudnya ya. Nah, itu yang membuat papi saya itu bersemangat ya, karena saya bantuin. Karena papi saya malu, orangnya gengsinya tinggi. Jadi waktu usaha itu baru merintis, kami yang kelilingan, saya yang kelilingan. Saya yang jualin, yang nawar-nawarin ke warung-warung di seluruh kota di apa seluruh di kampung-kampung itu ya, di Banjaran namanya ya, itu namanya Adiwerna itu ya. Terus saya tawar-tawarin begitu. Untungnya saya dulu nurut ya, saudara ya. Kalau enggak saya nyeselnya mungkin nggak ketulungan kali ya. Tapi itu pun saya ngomong itu aja saya nyesel ya. Karena ketika saya jatuh, suatu hari saya di usia dewasa saya jatuh, saya mau bangun, saya butuhkan support orang yang bilang, ayo kamu bisa bangun. Nah, tapi siapakah yang pertama kali, apa kamu bisa? Keluargamu, saudara. Hai istri-istri, jangan sampai kamu ngomong begitu ke suamimu loh. Apa kamu bisa? Hati-hati, saudara. Istri-istri, jangan pernah sampai ngomong gitu ke suami. Suami-suami, jangan sampai kamu ngecilkan istrimu. Apa kamu bisa? Jangan, saudara. Biarkan orang-orang ini bangun. Karena ketika sudah bangun pun, untuk bisa bertahan, itu dia butuh kekuatan, saudara. Dia butuh ada orang yang bilang, ayo kamu bisa. Karena orang sudah jalan pun, dia pasti tengok, apa aku bisa ya? Dia pasti akan tengok, saudara. Duh, bingung, saudara. Saya pun sama. Kita semua mengalami hal yang sama. Ketika sudah jalan, apalagi baru ya, namanya baru sesuatu. Baru kolaps, atau Anda baru mulai kerja, atau baru merintis sesuatu, apa bisa? Suami-suami jangan pernah bilang sama istrimu, apa kamu bisa? Istri-istri jangan pernah bilang sama suamimu, apalagi orang tuamu. Ya apa kamu bisa? Ngomong sama anak-anak ya, orang tua itu jangan ngomong sampai anak-anak. Apa kamu bisa? Jangan, saudara ya. Ayo kamu bisa. Udah dihitung belum? Diingetin, saudara. Udah dihitung belum? Ayo dihitung yang benar. Kamu pasti bisa. Ada halangan. Halangannya jangan itu kan, halangan tuh kan, tuh kan. Wah, jangan, saudara ya. Kalau kamu nggak bisa, nggak punya karunia untuk memotivasi, kamu diem aja. Nonton aja, saudara, sambil deg-degan. Tapi jangan kamu pernah sekalipun kamu ngomong, apa kamu bisa? Saudara, ya, anak itu diem. Kalau saya lagi jatuh, saudara, dia tidak pernah menyalahkan saya, saudara. Kalau saya lagi membangun ulang lagi, dia tidak pernah bilang, apa kamu bisa? Makanya saya bangunnya cepat, saudara. Karena nggak ditakut-takutin, apa kamu bisa? Nggak pernah dihitungin, saudara. Berarti waktu saya kerekelan sendiri, dia deg-degan, tapi dia cuma nonton aja. Itu, saudara ya. Bahkan kalau bisa, kamu ngomong, ayo kamu bisa. Ya, kayak anak itu ya, kalau saya jatuh itu ya, ayo kamu bisa. Kalau saya ingin sesuatu, kamu bisa, kamu punya kemampuan itu. Oh, itu sangat membuat hati saya
energi yang luar biasa loh, saudara. Dan kalau saya sudah lari, saudara, saya nggak pernah tengok ke belakang. Kalau saya sudah jalan, saudara ya, saya bilang, bisa. Kenapa? Kalau saya tengok ke belakang, pasti gagal, saudara. Ya, pasti gagal. Kamu bisa, saudara. Kalau kamu lagi ngerintis, jadi tukang ojek, jadi tukang parkir, jadi sopir angkot, jangan pernah berpikir apa bisa. Tapi tidak cukup, Pak. Cukup. Tuhan akan memberkati setiap periuk nasimu, saudara. Tidak akan meleset selama kamu hatinya lurus sama Tuhan. Kamu jangan ngakali Tuhan. Kamu berusaha berbuat baik, balik lagi. Kamu berbuat baiknya sama orang baik sih. Kalau berbuat baik itu jangan sama orang baik saja. Sama siapa saja kamu bikin baik. Makanya kamu nggak diberkati Tuhan. Coba kamu yang gajinya kecil, buruh pabrik, atau Anda yang tukang beca di sini, atau Anda yang penghasilannya minus. Kamu hatinya yang lurus sama Tuhan. Dan kamu belajar berbuat baik kepada siapa saja, sekalipun orang itu tidak baik sama kamu. Apalagi sama yang baik, tentunya kan. Tapi sama orang yang tidak baik sama kamu pun kamu berbuat baik. Itu berkatnya beda, saudara. Nanti kamu lihat ya, periuk nasimu akan dibuka. Lihat, saudara. Saya kan ngalamin dari kere, saudara ya. Saya juga dulu orang kere, dan kerenya kelamaan. Ya, tapi saya tahu bagaimana cara membuka periuk nasi itu. Cara memperbesar periuk nasi kita. Tidak ada cara lain. Diakoni yang sedekah, saudara. Tidak ada cara lain. Dan setiap kali kamu sudah mengusaha sesuatu, ya harus yakin Tuhan sertai. Istri-istri jangan pernah mengecilkan suamimu. Suami-suami jangan pernah mengecilkan istrimu. Ya, nanti kamu itu rezekinya dia kan rezekinya kamu juga. Kamu harus bilang, ayo kamu bisa. Saya lagi bangkrut habis-habisan saudara dulu ya. Anda bilang, ayo bisa. Sampai kita punya rekaman ya, saudara ya. Saya baru kolaps itu, baru keluar dari penjara itu ya. Tapi menang ya, kita menang terus kita lari ya. Karena kita tahu bisa ada susulan itu kan. Wah, jahat-jahat dulu kita musuhnya ya. Kita lari. Wesley umur berapa mah? Waktu di Cina pertama masuk. 5 tahun ya, masuk SD ya pertama ya. Masuk SD si Wesley, saudara. Terus tiap hari saya cari kerjaan, melamar kerja, saudara. Bayangin berapa banyak, mau berapa lama saya sudah lama tidak kerja sama orang, saudara. Udah lama usaha sendiri waktu itu. Usaha saya harus kerja. Saya bilang apa? Saya bilang sama tante saya, tante kalau ada yang butuh supir, aku nyupirnya enak, tante. Sampai saya, kamu jadi supir. Sampai lihatnya tante itu sampai mau nangis lihat saya mau jadi supir, saudara ya. Tidak apa-apa tante, yang penting kerja jangan nganggur. Kalau nganggur saya nanti pusing. Tidak apa-apa berapa bulan aja, pokoknya saya tak nyupir. Tante saya sampai berambangin, saudara ya. Tapi tiap hari, saudara, kita nyetel beker. Ya, bekernya itu alarmnya pakai suaranya Wesley. Papa bangun, ayo kerja, kerja, kerja. Aku mau beli sepatu roda. Saudara ya, kalau nggak aku mau beli sepeda. Gitu, saudara ya. Jadi alarmnya itu biar saya tiap pagi bangun, mulai ngelamar-ngelamar kerjaan, kirim-kirim, saudara ya. Wah, tuh 100 amplop atau 200 amplop itu tak kirim. 1 bulan saya langsung kerja, saudara, nggak pakai lama. Ya, 1 bulan saya langsung kerja. 1 bulan kerja dan gajinya lumayan ya. 3 bulan karena saya rajin ya. Wah, 3 bulan gajinya naik ya, saudara ya. Saya ingat sekali waktu itu ya 2004 saya baru bangkrut itu ya. Saya pertama kali kerja, saudara, kerja lagi. Gaji saya pertama 7,5 juta, dinaikkan jadi 8,5 juta. Dari 6,5 juta jadi 7,5 juta, naik lagi jadi 12 juta, naik lagi, saudara. Itu setahun saya naik gaji 3 kali, saudara ya. Gila itu, saudara ya. Bonusnya itu ya 1 mobil Suzuki Baleno itu saya setahun itu ya. Tahun 2004. Itu saya baru melamar kerja lagi ya. Maksudnya apa, saudara, saya cerita Anda begini. Ayo semangat. Apapun kondisimu hari ini, kamu bisa, saudara ya. Istri-istri, suami-suami, jangan pernah kecilkan hati pasangan. Bilang, ayo semangat. Kalau perlu ya, bikin ya alarm-alarm. Ya. Ayo kerja, masa depan milikmu. Jehovah Jireh, pagi-pagi bangunin alarm ya. Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Anda rekam, suruh anakmu yang rekam, saudara. Jehovah Jireh, papa mama, Jehovah Jireh, ayo bangun. Tuhan sediakan berkat hari ini. Itu, saudara, direkam suaranya. Itu akan membuat rohmu bangkit di pagi hari itu, saudara ya.
Jiwamu coba bangkit tuh. Ya, jangan mundur ya, jangan tengok ke belakang. Hidup itu kalau tidak berat, bukan hidup, saudara. Hidup itu harus berat. Kalau tidak ada rasanya, saudara. Hambar. Ya, tapi beratnya itu kamu beratnya dengan apa? Dengan berkat Tuhan. Maju terus, mantap, saudara. Anda mau barbelhan, saudara ya. Angkat barbel, pakainya biting, saudara. Tidak berasa. Pakainya 20 kilo, saudara. Baru nyakot. Ya, Tuhan Yesus memberkati.